Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sore hari ini di hari Jumat 24 November 2023 akan dilaksanakan ujian magang sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan magang yang dilakukan oleh Mbak Dian Nurah Malaysia. Sehingga nanti silakan dipresentasikan apa saja kegiatan yang dilakukan di tempat magang, kemudian fenomena yang kamu temukan, dan bagaimana solusi permasalahan akan fenomena tersebut. Silakan dipresentasikan dalam waktu maksimal 15 menit, tidak kurang dari itu. Jadi silakan disampaikan inti-intinya saja. Sebelum itu silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan dipresentasikan dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini yang pertama saya terima kasih kepada yang terhormat Pak Agni dan juga Bu Elo yang telah menghadiri presentasi terkait ujian magang saya kali ini. Untuk ujian magang saya kali ini, laporan magang saya berjudul Sistem P3S pada PT Karya Siderukun Santosa yang dilakukan selama 1 bulan. Baik, perkenalkan atas nama saya Dian Nurah Malaysia dengan NIM 200301033. Untuk yang selanjutnya saya menjelaskan mengenai sistematika penyusunan. Terdapat 4 bab. Di sini setiap bab memiliki subbab, di mana bab pertama mengenai gambaran umum perusahaan, bab 2 pelaksanaan kegiatan magang, bab 3 pembahasan dan juga bab 4 penutup. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab pertama gambaran umum perusahaan terkait profil dan sejarah singkat. Jadi PT Karya Siderukun Santosa merupakan sebuah perusahaan penyedia tenaga kerja yang didirikan sejak tahun 2010, di mana PT KSS ini merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan outsourcing, di mana kegiatan outsourcing di sini itu merupakan sebuah kegiatan penyaluran tenaga kerja berupa karyawan kepada perusahaan yang telah bekerja sama dengan PT KSS. Dan PT KSS ini memiliki tenaga kerja outsourcing berjumlah 1.100 orang dan melakukan pekerjaan atau proses produksi di suatu perusahaan pada PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Sari Agrotama Persada, PT Wilmar Semisal Indonesia, PT Sentana Adigraya Pratama, dan juga pada PT Volak Wilmar Feed Ingredient Indonesia. Baik, yang selanjutnya pada bab 1 mengenai moto, visi, dan juga misi pada PT KSS. Di sini visinya menjadi perusahaan penyedia dan pengelola sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, terpilih, dan juga terpandang. Di mana misinya yaitu memberikan nilai tambah lebih bagi pemegang saham, pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat, serta mendukung terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi sumber daya manusia yang profesional, serta senantiasa membangun kemitraan dan mampu mewujudkan komitmen dalam tindakan yang nyata. Di mana motonya merupakan sebuah kepuasan, kepercayaan perusahaan adalah prioritas utama, senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas dari barang-barang yang dihasilkan dari perusahaan. Baik, untuk lokasi perusahaannya di sini saya berada di PT Karya Siderukun Santosa yang berlangsung mulai tanggal 17 Juli 2023 sampai 18 Agustus 2023 yang di mana kegiatan saya dilakukan selama 1 bulan magang, yang beralamatkan di Jalan Bangka Blok B nomor 8 Perumahan Siderukun Indah, Desa Siderukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Untuk yang berikutnya mengenai struktur organisasi. Untuk struktur organisasi di sini memiliki 11 karyawan office yang pada PT KSS ini di luar dari komisaris. Jadi yang pertama ada komisaris 1 dan juga 2, di bawahnya lagi ada direktur. Di bawah direktur terdapat 2 bagian yaitu HRD dan juga bagian keuangan, di mana bawahan HRD ini memiliki 3 yaitu safety engineer, asisten HRD, pengawas lapangan. Dan di bawah bagian keuangan di sini memiliki 5 administrasi, di mana 5 admin di sini itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya mengenai kegiatan magang. Jadi pelaksanaan kegiatan magang ini dilakukan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 17 sampai tanggal 18 Agustus. Di mana di sini saya harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam magang pada PT KSS. Yang kedua menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan juga yang ketiga mematuhi jam kerja perusahaan yaitu masuk pada pukul 8 pagi dan selesai pada 4 sore.
selanjutnya saya menjelaskan mengenai departemen unit tempat magang. Jadi selama saya magang berlangsung, saya ditempatkan pada bagian administrasi, di mana bagian admin tersebut itu di bawah naungan bagian keuangan. Dan juga pada bagian admin di sini itu memiliki tugas dan pekerjaannya berbeda-beda. Jadi terdapat admin yang mengurus mengenai absensi karyawan outsourcing serta mengurus slip gaji karyawan outsourcing. Lalu terdapat juga mengurus BPJS untuk karyawan outsourcing yang baru, serta untuk mengelola segala jenis invoice untuk penagihan gaji pada perusahaan yang telah bekerjasama, mengurus segala jenis stok barang baik itu yang ada di PT KSS dan juga stok barang yang ada di karyawan outsourcing lakukan. Dan juga ada yang mengurus bagian pembaruan ATM, segala jenis pengambilan dan pembayaran APD untuk karyawan outsourcing. Baik, yang untuk selanjutnya mengenai aktivitas magang. Jadi selama saya 1 bulan magang di sini, yang saya lakukan yaitu terkait membuat dan merekap data absensi karyawan outsourcing untuk perhitungan slip gaji. Yang kedua, membuat invoice untuk penagihan slip gaji ke perusahaan mitra. Yang ketiga, mengenai membuat, mencatat dan juga mencetak card karyawan outsourcingnya. Lalu yang keempat, pembuatan rekap data absen karyawan aktif dan juga karyawan yang sudah keluar. Ini selanjutnya mengenai pembuatan laporan hasil stok barang, juga mengenai laporan pengelolaan petty cash, dan juga saya lakukan mengurus pembayaran ATM dan BPJS untuk karyawan outsourcing yang lalu masih pada aktivitas magang, di mana saya mendapatkan berbagai ilmu yang saya dapatkan selama 1 bulan magang, di mana saya mengetahui bagaimana cara untuk membuat slip gaji, bagaimana cara untuk mengelola laporan petty cash, dan juga saya mendapatkan ilmu mengenai data absensi karyawan, di mana data absensi tersebut digunakan untuk perhitungan slip gaji bagi karyawan outsourcing. Saya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana invoice untuk penagihan slip gaji, penagihan gaji pada perusahaan yang telah bekerjasama, dan yang terakhir saya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana cara mengurus pendaftaran BPJS dan juga KTP ATM untuk karyawan outsourcing baru. Baik, langsung masuk ke identifikasi masalah, di mana PT case pada yang PT case yang digunakan oleh PT KSI ini tuh dipergunakan untuk membeli segala jenis keperluan yang dibutuhkan oleh PT KSS demi untuk menunjang pekerjaan dan menunjang kemajuan perusahaan yang dibajetkan sebesar 15 juta. Di sini 15 juta ini dipergunakan untuk 1 bulan. Dan juga PT KSS ini digunakan untuk membeli ATK, fotokopi, kebutuhan print, materai dan juga yang lainnya. Jadi terdapat juga pada PT KSS ini tuh pengeluarannya terdapat sisa dan juga ada yang melebihi target. Jadi berdasarkan uraian identifikasi masalah yang saya dapatkan dapat menyimpulkan bahwa pengeluaran PT KSS pada PT KSS di sini tidak sesuai dengan ketetapan atau perjanjian di awal yang telah dilakukan, dan juga serta sering terjadi kekurangan dana PT KSS pada beberapa bulan yang awal mulanya dibudgetkan 15 juta, di mana terdapat kekurangan dana dan juga ada yang terdapat kelebihan dana. Lalu saya masuk pada uraian permasalahan pada buku 3. Di sini sistem PT KSS ini didapatkan berdasarkan dari macam-macam masukan yang berasal dari pada yang didapatkan dari perusahaan mitra, di mana fee tersebut itu tergantung berapa jumlah karyawan outsourcing yang bekerja pada bulan tersebut, dan juga pendapatan PT KSS di sini juga berasal dari hasil penjualan alat penunjang karyawan outsourcing seperti APD, dan juga terdapat pada beberapa bulan pengeluaran PT KSS di sini perusahaan mengalami sisa dana, dan terdapat pula yang melebihi budget yang telah ditetapkan. Jadi di sini berikut merupakan rekaman PT KSS pada tahun 2022 sampai 2023, di mana tahun 2022 Januari sampai 2023 bulan September. Untuk uraian permasalahan yang lainnya mengenai perbedaan pengeluaran PT KSS yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di awal, di mana di sini keperluan PT KSS yang telah ditetapkan di awal sesuai dengan perjanjian terdapat perbedaan dengan yang sesungguhnya terjadi, di mana yang sesungguhnya terjadi di sini terdapat perbedaan pada peralatan kebersihan, biaya pemeliharaan yang dibutuhkan seperti cat dan juga yang lainnya. Lalu pada biaya pengiriman paket itu dokumen yang perlu dikirimkan, dan juga dari pada makanan ringan karyawan office yang dibutuhkan seperti
ada pengeluaran P3K yang melebihi budget 15 juta. Di sini saya mereka terdapat pada Januari, April, Mei, Agustus, Oktober, November, Maret, dan juga Agustus, dan ditotalkan terdapat kelebihan atau yang melebihi target dari 15 juta yaitu 1.900.000. Di sini saya pemecahan masalahnya yaitu dengan merubah nilai nominal yang telah ditetapkan di awal. Yang pertama awalnya 50 juta ditetapkan menjadi 15.400.000. Di sini saya menaikkan dengan budget 400 karena pada bulan Maret di sini terdapat kelebihan dana yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan yaitu pada 320, di mana 320 di sini saya buatkan menjadi 400 untuk meminimalisir terjadinya kekurangan dana pada setiap bulannya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu mengenai keperluan PT KSS. Di sini yang perlu diubah terdapat 16 item, di mana 16 item di sini juga sudah sesuai dengan apa yang telah terjadi sesungguhnya setiap bulannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kesimpulannya, sistem P3K yang dibudgetkan sebesar 15 juta di sini terdapat kekurangan dana pada beberapa bulan. Maka dari itu saya menyarankan untuk menaikkan budget menjadi 15.400.000 dan sudah sesuai dengan perhitungannya. Lalu untuk pengeluaran P3K yang tidak sesuai dengan ketentuan di awalnya, saya memberikan saran untuk merubah keperluan P3K dengan sesuai yang dibutuhkan setiap bulannya. Dan saran saya untuk PTK di sini sistem perjanjian P3K-nya dirubah nominalnya menjadi 15.400.000 dan untuk perjanjian P3K diperbarui pengeluarannya apa saja yang dibayarkan dengan dana P3K dengan yang sesungguhnya terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut merupakan dokumentasi maksudnya. Terima kasih teman-teman bagian. Terus saya silakan. Oke, duduk Mbak Dia. Ya. Oke, ya. Ini magang sebulan ya di Ya. KSS. Iya. Karirnya sudah berumur Santosa. 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 Memang Santosa ya. Iya. Santosa. Oke. Mbak Dia, di sini sebelum saya masuk kepada itu benar bagus sih sebenarnya. Saya nggak banyak yang mau komentar dari isi karena secara dasar Mbak Dia itu sudah mampu untuk menjelaskan, menguraikan, menangkap, menghubungkan dan juga mensintesa ya. Yang paling belakang itu harus sintesa itu ya. Terus ini harus saya akui bahwa apa yang Mbak Dian tuliskan di sini ini lumayan masih ketimbang teman-teman Anda yang pernah saya uji sekarang gitu. Ini yang paling mendekat sistematisnya oke lah untuk olah pikirnya tuh dia urut dari awal hingga akhir. Ini TA-nya apa? Untuk TA-nya saya berbeda dengan laporan magangnya. Oh, maksudnya skema TA? Oh, skripsi. Oke, nah ini runutannya seperti ini, cara pikir dan juga menuliskan dalam bentuk tulisan itu untuk flow-nya ya itu tetap dipertahankan. Siapa dulu diberi? Itu aku nggak usah ngomong, aku jadi mual. Dipertegas sih, harus tahu lagi. Iya dong. Gitu. Jadi terlepas dari bimbingannya Bu El, tapi si anaknya kalau memang dia punya sense dalam menulis yang bagus, meskipun dosen bimbingnya itu bisa mengarahkan, tapi kalau anaknya agak susah diarahkan. Iya, mana aja. Yo, mau bergerak. Iya ya, jadi ya juga percuma gitu. Ini mumpung gatuk bahasanya gitu ya. Oke Mbak Dian, saya nggak akan bertanya kamu magangin apa aja karena kamu jelaskan di sini. Kemudian aktivitasnya apa juga nggak perlu kamu jelaskan, kamu sudah baca semua di sini. So saya nggak akan tanya kepada bagian itu, gitu ya. Nah di sini untuk yang non esensial dulu ya, untuk halaman I1 itu dihapus, itu sudah I1. Itu tidak ada bentuk panduan. Nah, kemudian I2-nya, I3-nya disesuaikan. I3-nya disesuaikan ya. Template-nya sudah ada, tinggal dilanjutkan. Oke. Yang lainnya oke, kita langsung aja deh. Karena beliau ada janjian sama orang. Oke, di sini yang mau saya ingin gali ke Mbak Iya. Mbak Dia, why getting cash? Di sini kamu menyebutkan di bab 2 gitu ya. Iya. Bab 2 kamu sebutkan tuh kamu ngapain saldo di detik ini gitu ya. Iya.
ini buat why kamu mencondongkan kepada petty cash, itu kenapa, boleh nggak disampaikan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Abi. Jadi di sini saya memilih untuk petty cash karena permasalahan yang saya temukan pada perusahaan KSS ini itu terkait petty cash-nya ini lebih menarik karena di mana petty cash-nya itu tidak sesuai dengan perjanjian yang di awal, dan juga untuk petty cash-nya saya meminta data pada perusahaannya itu ternyata terdapat dana yang kelebihan dan juga ada yang terdapat sisa dana yang telah ditargetkan 15 juta itu. Jadi kayak 15 juta itu pada bulan tersebut itu malah kurang. Jadi kekurangan dana itu ditetapkan untuk bulan selanjutnya, dilimparkan ke bulan selanjutnya gitu Pak. Jadi saya untuk meneliti ini tuh lebih tertarik karena kok bisa kurang, padahal kan sudah ditetapkan sejak awal dan sudah diperhitungkan, kenapa kok bisa kurang. Oke. Ya, jadi perjanjian yang dimaksudkan itu adalah perjanjian dengan siapa sih? Perjanjiannya dengan siapa? Mungkin ya perjanjian yang di awal itu yang bagian direkturnya itu sudah menentukan kepada bagian keuangannya itu, jadi kayak jadi perjanjiannya itu untuk petty cash, jadi budgetnya itu 15 juta, mungkin itu sudah ditetapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ditetapkan oleh KSS ini, jadi sudah diperhitungkan mungkin 15 juta itu sudah diperhitungkan, tapi kok masih kurang. Jadi mungkin ada perkembangan teknologi, jadi kayak misalkan ada pengeluaran yang tidak terduga yang pada bulan-bulan selanjutnya gitu Pak. Jadi fokusnya Mbak Dian ini lebih untuk diidentifikasi apa? Memperbaiki, menambah, mengurangi, merekonstruksi ulang, kemudian menghitung ulang, atau apa? Jadi kayak menurut saya ini tuh lebih kayak memperbaiki. Iya. Jadi 15 juta itu dirubah menjadi 15.400.000, di mana 400 itu sudah disesuaikan dan diperhitungkan sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi agar untuk meminimalisir kekurangan petty cash pada petty cash ini, dan juga merubah segala keperluan yang setelah ditetapkan di awal dirubah menjadi yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mereka udah pakai petty cash. Kenapa Pak? Oh iya, sudah ya, dari awal itu sudah menggunakan petty cash. Jadi ini bukan hal yang baru ya? Iya. Iya. Sudah ada aturan dari Kementerian Keuangan ya? Ya. Oke. Nah kemudian kalau memang tadi itu yang ingin Mbak Dian sampaikan, mohon di closing statement pada halaman 15 itu disampaikan bahwa yang ingin diperdalam atau yang ingin diulas lebih dalam terkait dengan petty cash itu adalah memperbaiki ya, tapi mungkin juga memperbaiki itu kepada alat ya. Tapi ini mungkin untuk menghitung ulang kembali kebutuhan petty cash dikarenakan ada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Jadi ending closingnya ditetapkan aja. Jadi jangan bikin menggantung seperti ini. Gak masalah, tapi akan lebih bagus kalau memang langsung di statementkan aja. Karena kan ketika statement identifikasinya jelas bahwa melakukan penghitungan ulang terhadap petty cash, karena di tengah hari ada tadi yang sudah kamu jelaskan pada paragraf sebelumnya, itu akan lebih mengarah kepada uraian masalah. Nah, kamu diuraikan sudah menguraikan kok beberapa tabel di sini. Ada tabel yang petty cash-nya apa aja peruntukannya, kemudian uangnya sisa dan lebih ada berapa saja, kemudian peruntukannya untuk apa saja, dan yang ditetapkan dan yang dilakukan ternyata apa aja sudah kamu tulis. Jadi dari data uraian ini akan lebih bagus kalau identifikasi kita fixkan saja, menghitung ulang atau menghitung ulang ya terkait dengan penggunaan petty cash, atau mungkin pagu plafon anggaran petty cash-nya seharusnya tidak 15 juta tapi sudah mungkin tahun-tahun sebelumnya, karena kan ada perlu penyesuaian dengan kondisi PT yang sekarang, sehingga ada tadi variabel yang bertambah yang tidak ditambahkan dengan aturan yang lama. Ini kan tadi per bulan sekali Pak petty cash ini. Iya, 1 bulan. Dan dia kan diambil dari bukan fee ya, dari bonus kan. Iya, dari uang yang dari hasil perusahaan biasanya. Ya, dari kayak perusahaan yang telah bekerja sama itu tergantung. Jadi kayak karyawan outsourcingnya yang dikeluarkan pada bulan tersebut itu ada berjumlah berapa. Jadi kayak fee-nya itu didapatkan dari situ. Jadi misalkan karyawan yang dikeluarkan itu cuman sedikit, yang dipekerjakan cuman sedikit, jadi fee-nya yang didapatkan juga sedikit. Jadi nggak menentu setiap bulannya gitu Pak. Oke.
Tuh, jadi karena uraiannya sudah betul, maka identifikasinya kita luruskan lagi supaya nyambung dengan uraiannya. Ya. Terus kemudian untuk yang usulan saya no komen sebenarnya karena kamu sudah bisa melakukan perhitungan. Ini yang saya suka dari warna. Jadi ada hitungannya gitu. Jadi nggak cuma fantaje rasanya atau fantasi yang cuma begini, tapi lebih ada hitungannya dari mana gitu. Soalnya lebih enak karena sebenarnya duit kan, jadi kan ada yang dihitung. Kalau di kita di PowerPoint juga sama tuh, kalau misalkan ada mengubah dihitung dulu perubahannya bagaimana, kondisi awal gimana, endingnya gimana, ada hitungannya dan ada juga ada faktor rumusnya. Sebenarnya tuh yang saya suka di laut keuangan tuh menghitung kayak begini gitu. Jadi lebih ada gila duitnya gitu. Harusnya berapa jadi berapa, nah jadi berapanya itu dasarnya apa gitu loh, hitungannya bagaimana, plus minusnya berapa. Nah, ketika di average kan ketahuan berapa minusnya kan simple Excel, tapi kan setidaknya itu merupakan landasan dasar untuk pemikiran di penghitungan uang kan begitu kan ya. Karena kita kan menjaga, kalau di kita menjaga cash flow supaya jangan sampai berantakan. Meskipun uangnya pada bilang jadi aset yang bergerak tidak bergerak, tapi kan tidak diputar dia harus naik terus. Udah gitu aja. Yang lain oke untuk ambil oke dan no problem sama lampiran. Ini oke sih saya bilang. Makasih Bu Elo ya. Iya, makasih. Sudah cocok sama lagi berarti. Berapa kali sih tuh ini? 5 kali. Oh, 5 kali. Jadi kamu ngerasa beneran di sini, Nak? Gimana Pak? Kamu Iya. ngeresop di sini beneran? Oh itu yang duduk di bawah itu di musolanya ngerjainnya. Tapi ada meja kan? Iya, di meja. Wah, bagus bagus sih dari sini. Yaudah, oke. Saya oke Bu Elo. Oke, terima kasih banyak Pak Di. Jadi Mbak Dian, Iya. jangan besar kepala begini-begini Pak Abi ya. Kamu masih butuh banyak revisi yang tadi, diskresi yang disampaikan oleh Pak Abi. Iya. Serta saya juga mau mengingatkan ini kok saya terlewat di bagian I itu tidak ada di sini lagi-lagi ditemukan di ajudan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan laporan akhir magang. Terus ke atik cover ini langsung saja. Oh, iya. Covernya cover biasa langsung saja nama, misalkan bagian tengahnya nggak usah diajukan sebagai salah satu syarat. Kemudian nanti ditambahkan direktur ya di data pengantarnya dan ditambahkan gelarnya yang lengkap karena bisa menimbulkan kesadaran untuk lengkap. Terus kemana ya? Cara mengutip juga, saya nggak lihat tentang jadi menurut Johar pada bukunya tahun 2009 halaman 45. Langsung saja Johar 2009 itu biasanya mengutipnya. Oh iya, iya. Ini malas bacanya kalau harus ditulis begini. Semuanya harus disesuaikan dan juga harus ada di landasan dasar pustaka. Semua kutipan harus ada di landasan pustaka dan kemudian untuk apa Arifin Johar ini kan yang dipakai Johar ya nanti disesuaikan penulisan di daftar pustakanya ya. Kita lihat dari saya. Dan silakan tutup. Iya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abi dan juga Bu Elo telah menyimak presentasi saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini untuk nilai magangnya dari perusahaan di kembali ke Di laporan. Oh, di di meja laporan aja. Oh iya. Saya. Iya, Pak. Baik. Iya. Coba yakin? Iya. Baik dia. Iya, Pak, makasih.